Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu lagi Android TV Box. Adapun Android TV Box yang akan kita review ini keluaran dari brand Advan, yaitu Advan AT01. Untuk Advan AT01 ini sama persis atau dikenal juga dengan Akari AX810. Sama persis secara spesifikasi, tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakannya itu hanyalah perusahaan yang ditunjuk untuk merakitnya. Satu perusahaan Advan dan satu lagi adalah perusahaan Akari. Dan sayangnya untuk produk yang kita dapatkan ini batangan ya, hanya Android TV Box-nya saja. Dan artinya bagian yang saya tunjuk ini merupakan bukan bawaannya, tapi adalah kompatibel. Dan biasanya yang kita dapatkan itu jika kita beli paket komplitnya, kita sudah mendapatkan adaptor untuk Akari ataupun Advan AT01 ini. Voltase dari adaptornya itu adalah 12 volt 1 ampere, itu bawaannya ya. Namun kalau seandainya menggunakan ampere yang lebih besar tidak jadi masalah, justru lebih bagus. Dan kebetulan yang kita gunakan ini ampernya adalah 1,5 ampere. Kalau seandainya ingin menggunakan di atas 1,5 adalah aman saja, asalkan voltasenya sama di 12 volt ya. Kalau tidak nanti Android TV Box-nya bisa rusak. Dan kemudian perkabelan biasanya juga kita dapatkan seperti kabel RCA AV out ini untuk televisi tabung. Kemudian kabel HDMI juga sama seperti itu. Berikut dengan kabel LAN-nya, tapi ini sekali lagi adalah opsional saja. Dan selanjutnya sudah pasti kita mendapatkan remote control-nya. Dan lagi-lagi kita ingatkan untuk remote control-nya ini bukan merupakan remote control bawaan dari Advan AT01 ini. Tapi bisa kita pastikan untuk remote control-nya ini adalah kompatibel. Dan remote control-nya ini adalah remote control yang sudah menggunakan konektivitasnya itu adalah Bluetooth. Dan selanjutnya ini adalah untuk Advan AT01. Sekali lagi, ini sama persis seperti Akari AX810, tidak ada bedanya sama sekali. Nah, tidak cukup kecil ya, namun compact ya. Terlalu kecil sih enggak juga, tapi cukuplah ya, satu genggaman saya. Kurang lebih desainnya mirip seperti Mi Box S ya, namun ini sedikit lebih tebal saja. Di mana pada bagian atasnya ini polos ya, ada tulisannya tapi kita tutup. Dan ini warnanya adalah hitam doff. Kemudian pada sisi bagian depannya itu terdapat lampu LED indikator saja, tidak ada LED display-nya. Kemudian di sisi bagian yang lain, tepatnya di bagian sebelah kirinya terdapat tulisan Advan. Dan di sisi bagian sebelah kanannya kita bisa menemukan terdapat 2 buah port USB. Dan sangat bagusnya itu adalah kerennya ya, dan ini merupakan salah satu kelebihannya. Salah satu dari port USB yang tersedia itu sudah menggunakan port USB versi 3. Dan di bagian bawahnya terdapat slot untuk TF card atau untuk micro SD. Jadi sudah tersedia di sini ya. Dan kemudian berikutnya pada sisi bagian belakangnya, di situ terdapat port optical, dikenal juga dengan SPDIF. Dapat dihubungkan nantinya ke home theater jika memiliki. Kemudian LAN port, kemudian HDMI port, dan ini adalah port untuk AV out untuk televisi tabung. Jadi untuk Android TV Box ini selain bisa digunakan pada televisi LED LCD, juga bisa digunakan pada televisi tabung. Dan berikutnya adalah port untuk adaptornya. Jelas di sini tertulis spesifikasi dari adaptor yang digunakan adalah 12 volt 1 ampere. Tapi kita ingatkan kembali, voltase boleh sama atau wajib harus sama, sementara untuk ampernya boleh di atas 1 ampere. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya, dan tidak ada ventilasi udara jikalau kita perhatikan. Dan di sisi bagian bawahnya ini terdapat kaki-kaki atau pad yang terbuat dari karet. Sehingga tuh kalau seandainya kita taruh di atas meja, dia tidak akan licin, begitu ya. Jadi sekali lagi ventilasi udaranya tidak ada. Walaupun begitu, nanti akan kita coba cek ya, seberapa panasnya setelah kita nyalakan selama kurang lebih 1 jam. Dan berikut ini merupakan spesifikasi lengkap dari Advan AT01 atau dikenal juga dengan Akari AX810. Tampilan booting simpel dengan animasi tulisan Android TV. Booting jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan ZTE B866F. Hanya membutuhkan waktu selama 30,6 detik saja. Berikut ini tampilan home screen-nya. Sebelum menggunakannya, maka kita akan lakukan setup terlebih dahulu. Pertama, kita koneksikan ke jaringan internet dengan cara masuk ke settings, lalu pilih network dan internet, pilih salah satu jaringan Wi-Fi yang tersedia. Nah, Android TV Box ini sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tangkapan sinyal cukup bagus. Dengan jarak ke sumber Wi-Fi 10 meteran dengan halangan dinding, masih dapat ditangkap dengan baik. Selain menggunakan jaringan Wi-Fi, untuk koneksi ke jaringan internet juga dapat menggunakan kabel LAN melalui port Ethernet LAN yang tersedia. Fitur hotspot ini tidak dapat digunakan. Masih ada bugs yang perlu diperbaiki.
Klien tidak dapat terhubung dan tidak ada koneksi internetnya. Tahapan kedua, masukkan akun Gmail aktif yang sudah terdaftar melalui submenu Account and Sign In. Tahapan ini sangat penting sekali untuk memudahkan pengoperasiannya. Misalnya saat akan masuk ke Google Play Store untuk kebutuhan instalasi aplikasi. Berikut ini pilihan submenu pada menu Device Preference. Dan berikut ini informasi lengkap sistem pada Android TV Box ini yang dapat kita lihat pada submenu About. Android TV Box ini menggunakan sistem operasi Android TV versi 11 yang sudah dikostumasi, bukan sistem operasi official Android TV, yang tentunya ada kelemahannya. Sebaiknya jangan pernah mencoba untuk melakukan sistem upgrade secara online, karena bisa merusak Android TV Box ini. Jika ingin melakukan factory reset untuk mengembalikan ke kondisi pabrik, sebaiknya ditanyakan dulu ke sellernya. Untuk beberapa kasus, jika sering secara berulang kali menekan tombol power, maka dapat menyebabkan Android TV Box ini kembali ke firmware asal. Sistem operasinya ini masih bisa di-upgrade ke Android TV atau ke Google TV versi 12. Upgrade hanya bisa dilakukan secara offline. Namun untuk sistem operasi 12 ini masih banyak bugs yang perlu diperbaiki. Jika tidak familiar dengan GUI berbahasa Inggris, maka dapat diubah ke bahasa lainnya termasuk bahasa Indonesia dengan pilihan submenu Language. Pilihan bahasa ini juga mempengaruhi penggunaan bahasa untuk perintah suara atau Google Assistant. Dengan memilih submenu Display and Sound, lalu Screen Resolution, kita dapat memilih dukungan resolusi yang tersedia. Jika perangkat televisinya mendukung 4K, maka pilihan resolusi 4K akan tampil. Android TV Box ini sudah mendukung fitur HDMI CEC, di mana cukup menggunakan satu tombol power saja untuk mematikan dan menyalakan televisi sekaligus Android TV Box ini. Untuk audio sudah mendukung Dolby Audio dan turunannya. Dapat digunakan jika perangkat yang digunakan mendukung. Dengan menggunakan fitur ini serasa menghadirkan bioskop di tengah rumah kita. Pada submenu Storage, terlihat kapasitas internal share storage atau ROM adalah 13 GB dari total 16 GB. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ZTE B866F. Sudah mendukung fitur Google Assistant atau Voice Command atau disebut juga dengan perintah suara. Pastikan remote controlnya mendukung dan Google Assistant-nya sudah diaktifkan. Nah, ini contoh penggunaan perintah suara tersebut. Apakah renang bermanfaat untuk kesehatan? Menurut Ayaya tanda hubung financial.co.id, tidak hanya bermanfaat untuk mendukung kesehatan tulang dan otot, berenang juga bermanfaat untuk kesehatan saraf. Aktivitas berenang yang dilakukan dengan tepat bisa membantu koordinasi saraf tubuh dan meminimalkan risiko saraf terjepit. Advan AT01 dikenal juga dengan Akari AX810 ini tidak Google Certified, namun memiliki fitur Chromecast built-in untuk casting dari smartphone ke televisi. Pastikan keduanya berada dalam satu jaringan yang sama. RCA untuk televisi tabung dan kabel RCA-nya ini bagus banget ya. Sudah menggunakan lapisan gold atau gold plate seperti ini. Pilihan remote dan aksesoris berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat Bluetooth lainnya, seperti remote control Bluetooth, gamepad, dan lain-lain. Nah, Android TV Box ini bisa menggunakan remote control Bluetooth apapun, termasuk remote control Bluetooth ZTE ini. Dengan menggunakan aplikasi AIDA 64 terlihat, adapun hardware yang digunakan adalah Amlogic dengan RAM 2 GB dan internal storage 11,69 GB dari total 16 GB. Sisanya terpakai untuk kebutuhan sistem. Sudah memiliki modul Bluetooth versi 4+, artinya versi Bluetooth yang digunakan sudah di atas versi 4. Untuk CPU menggunakan Amlogic Quad-Core dengan kecepatan setiap core-nya adalah 2004 MHz. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60 Hz dan OpenGL IS 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik, sehingga gambarnya cukup tajam dan dapat digunakan untuk kebutuhan bermain games. Pastinya sudah mendukung game emulator seperti PSP. Biar lebih seru dapat menggunakan gamepad 2,4 GHz dan Bluetooth. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Android TV Box ini sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Adapun sistem operasi yang digunakan adalah Android 11 Red Velvet Cake dengan status sudah di root. Untuk memastikannya kita gunakan aplikasi DevCheck sebagai pembanding. Dan ternyata hasilnya adalah sama. Hanya memiliki sensor thermal untuk baterai saja yang tidak ada gunanya. Tidak terdapat sensor thermal untuk CPU, GPU, dan device lainnya. Jadi untuk pengukuran suhu secara keseluruhan kita akan menggunakan termometer shotgun ini saja. Dan inilah suhunya setelah penggunaan selama kurang lebih 1 jam. YouTube berjalan lancar, mendukung HDR dengan resolusi maksimal 4K jika televisi yang digunakan mendukung.
Untuk kebutuhan streaming lainnya lancar, dapat menginstal aplikasi yang sesuai baik yang berbayar ataupun yang gratisan. Pastikan bandwidth internet yang digunakan memadai, disarankan di atas 20 Mbps. Android TV Box ini sudah Netflix certified dengan Wideband DRM Security level 1, sehingga mendukung Netflix dengan resolusi maksimal 4K. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video pun juga dapat berjalan dengan resolusi maksimal 4K. Berikut ini hasil benchmarking Android TV Box ini menggunakan Geekbench 5. Dan berikut ini perbandingannya dengan Android TV Box lainnya. Secara performance, jelas terlihat Android TV Box ini jauh mengungguli ZTE B866F versi 1.1. Kualitas gambar tajam mendukung kodek HEVC H265. Berikut ini kualitas audio videonya. Dan berikut ini daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Advan AT01 dikenal juga dengan Akari AX810 menggunakan custom sistem operasi Android TV, Netflix certified namun tidak Google certified, memiliki fitur Chromecast built-in dan dapat memutar YouTube dengan resolusi maksimal 4K, didukung fitur HDR sehingga gambar lebih detail, tajam dan bersih. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tidak kalah pentingnya untuk kemudahan operasi Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant. Walaupun tidak memiliki ventilasi udara, panasnya masih dapat terkendali dengan baik. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.